2022 ya, kinerja kamera Etlin luar biasa. Kita bisa meng-capture 40 juta lebih pelanggaran dengan jumlah kamera 1.400-an. Kembali bersama kami di podcast Kompolnas Channel bersama saya Flamanda Tampomuri dalam acara Berbisik, Berbincang Asik. Dan telah hadir di studio kita kali ini Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Aan Suhanan MSI. Beliau adalah Dirgakum Korlantas Polri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Kompolnas Channel Bapak. Kira-kira Pak sibuk apa Pak saat ini? Nah, ini kita sudah mulai start kemarin sudah mengevaluasi kegiatan pengamanan Nataru. Ini sudah start lagi untuk persiapan Lebaran. Lebaran tahun ini kemungkinan ya animo masyarakat untuk mudik ini lebih tinggi lagi dari tahun yang lalu mungkin ya, karena PPKM sudah tidak ada, artinya semua udah boleh, tidak pembatasan lagi. Nah, kemungkinan prediksi kita ini akan jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Izin Bapak, mungkin Sobat Kompolnas di rumah atau dimanapun berada ingin tahu sebenarnya menjadi Dirgakum Korlantas Polri tupoksinya apa sih Pak? Nah, jadi di Direktorat Gakum ini kalau lihat dari harfiahnya Gakum Siap. Itu penegakan hukum di bidang lalu lintas. Itu semua yang kita lakukan itu dalam rangka pelayanan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Tentu ada beberapa subdit di bawahnya ya. Kita membuat kebijakan-kebijakan terkait penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ya, kita memberikan petunjuk arahan teknis kepada jajaran. Ya. Jadi tugasnya seperti itu, memberikan pembinaan, asesmen terhadap wilayah terkait dengan penegakan hukum ini, termasuk membuat roadmap penegakan hukum ke depan ini bagaimana. Gitu. Jadi semua ada di situ, kita godok di situ nanti. Wah, terdengar sangat berpengalaman Pak. Nah, Sobat Kompolnas, saat ini bersama Bapak Dirgakum Korlantas Polri kita akan membahas sedikit soal pemberlakuan atau tindak lanjut tilang etle. Karena kita melihat juga di wilayah-wilayah di Indonesia masih banyak wilayah yang belum siap Pak. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ini polda mana saja Pak yang sudah menerapkan etle dan bagaimana kesiapan etle di setiap wilayah, Pak? Jadi etle ini kan satu keharusan ya, dilihat dari perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Ini hampir di semua layanan publik ini sudah beralih ke pelayanan yang berbasis IT. Ya. Nah, kita lihat dulu ojek itu sekarang sudah tergantikan dengan Gojek. Untuk belanja, sekarang ibu-ibu ini tinggal dalam satu genggaman sudah bisa belanja melalui handphone. Begitu juga di penegakan hukum. Nah, kita juga tidak ketinggalan karena kalau ketinggalan kita pasti akan tertinggal ya. Dan ini juga menjadi program prioritas Pak Kapolri ya, penegakan hukum yang berbasis IT ini. Nah, tentu kita sebagai pembina fungsi di bidang penegakan hukum, kita membuat beberapa terobosan dalam pelayanan penegakan hukum ini. Salah satunya adalah penegakan hukum yang berbasis IT atau yang dikenal dengan etle. Ya. Etle ini sudah ada di seluruh polda. Sudah ada. Ada 34 polda ya. Namun ini masih bervariasi. Artinya secara kuantitas ini etle ini belum merata. Ya. Belum merata. Meratanya di Jakarta ini cukup banyak, ada 100 lebih kamera ya. Karena dari Pemda terus memberikan bantuan, tahun ini juga ditambah 77 kalau tidak salah kamera. 2022, 2003 juga ini ada penambahan untuk mobile etle on board ya. Di daerah-daerah lain juga demikian. Namun itu masih ada juga daerah yang baru 1 kamera ya, ada 2, ini bervariasi tergantung kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena terus terang Pak,
untuk anggaran pengadaan etle di POR ini sampai saat ini belum ada. Jadi kita masih mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensupport penegakan hukum yang berbasis etle ini. Tapi Pak, kalau dilihat dari kesiapan Poldanya, apakah sudah siap dengan penerapan etle ini, Pak? Secara umum sudah siap, karena ini udah tahun ketiga ya kalau nggak salah. Tahun ketiga kita menerapkan etle, sudah di seluruh Polda ada. Itu lagi-lagi ada keterbatasan, ya, terutama keterbatasan anggaran, karena teknologi ini kan mahal, membutuhkan anggaran yang besar ya. Besuki, Bobio, pasti kalau kita berbuat itu pasti ada biaya. Nah ini yang belum kita maksimal ya, karena biayanya cukup besar ya. Kita cukup banyak ya. Polres itu ada 500 lebih, Polres, Polda 34 ya. Kalau kita hitung satu Polres satu kan 500 kan. Nah ini besar sekali Indonesia ini. Jadi secara kesiapan jajaran sudah sudah siap. Okay. Karena etle ini kan etle nasional. Sejauh ini Pak, apakah penerapan etle ini efektif atau bagaimana? Saya kira cukup efektif ya, etle ini cukup efektif. Saya evaluasi di tahun 2022 ya, kinerja kamera etle ini luar biasa. Kita bisa mengcapture 40 juta lebih pelanggaran dengan jumlah kamera 1.400-an. Ya. Jadi seluruh Indonesia baru 1.400 kamera. Terbanyak ada di Polda Metro. Ini kinerjanya cukup luar biasa, dan efektivitas, kalau kita bicara efektivitas ini kan indikatornya salah satunya adalah tingkat kepatuhan, ya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Di penggal etle ini ada perkembangan yang cukup positif. Artinya ketika pengendara ini melewati etle, di awal itu mungkin hampir 50% ya melakukan pelanggaran, tapi di saat ini itu bisa 20%, artinya ada penurunan ya. Ini saya simpulkan bahwa efektivitas kamera etle ini luar biasa ya, bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Tapi lebih banyak meng-capture yang jumlah pelanggar tadi semakin banyak ya Pak. Nah dari etle kita baru bisa meng-capture 16 pelanggaran. Ya. Jenis-jenis pelanggarannya seperti apa Pak? Pelanggaran rambu ya, kecepatan, kemudian TNKB, ada melawan arus, tidak pakai helm, itu ada beberapa, ada 16 kurang lebih untuk kamera kita yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence untuk belajar meng-capture pelanggaran-pelanggaran tersebut. Untuk sanksi pelanggarannya Pak gimana? Tentu sesuai dengan regulasi yang ada ya. Kita mengikuti regulasi yang ada. Nanti contoh pelanggaran tanpa helm itu kan sudah ada aturannya, sanksinya berapa dendanya atau kurungan. Itu kita mengikuti undang-undang yang ada. Kalau dari penerapan etle sendiri Pak, kelebihan dan kekurangannya Pak. Kalau tadi kelebihannya mungkin salah satunya dengan meng-capture jenis-jenis pelanggaran gitu Pak. Untuk kekurangan atau kelebihan yang lain seperti apa Pak? Kelebihannya ini cukup positif ya. Yang pertama tadi ya, kita bisa meng-capture lebih banyak pelanggaran ya. Yang kedua kita bisa menghindari ya interaksi antara petugas dengan pelanggar. Ini artinya apa? Tidak ada interaksi, tidak ada damai di situ ya. Kemudian tidak ada diskriminasi dengan etle ini, siapapun yang lewat, mau dari Kompolnas, mau dari mana, tetap di-capture oleh kamera. Iya, tidak ada diskriminasi. Untuk roda 2, roda 4 ini itu keunggulan etle. Memang saat ini masih banyak keterbatasan. Seperti tadi saya di awal terkait dengan pengadaan ya. Ini belum semua penggal jalan ini itu bisa kita cover dengan etle. Itu yang pertama. Etle sudah banyak meng-capture pelanggaran. Ada lagi
keterbatasan kita untuk surat konfirmasi. Ya. Tadi anggaran pengadaan memang belum ada, kita mengadakan kolaborasi. Kemudian setelah di capture, kita validasi, verifikasi kan dikirim surat konfirmasi pelanggaran. Nah, ini juga harus ada biaya. Kita sudah kerjasama dengan kantor pos, ya. Untuk biaya itu 6.000 satu lembar. Artinya satu kali pengiriman 6.000 untuk dalam kota, 8.000 untuk luar kota. Ini kali, kalau kali 40 juta tadi yang kita capture, berapa coba? Saya nggak tahu nolnya berapa. Jangan bisa ngitung cepat. Nolnya berapa? Artinya memang ini memerlukan biaya, ya biaya untuk pengiriman surat konfirmasi. Belum lagi untuk mungkin nanti daya tahan tubuh anggota yang ada di back office, itu semuanya biaya. Itu keterbatasan kita saat ini ya terkait dengan jumlah kamera yang belum maksimal, ya tiadanya anggaran pengadaan kamera etle ini, kemudian untuk surat konfirmasi, untuk daya tahan tubuh. Ini semua sepenuhnya saat ini kita didukung oleh pemerintah daerah, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Oh iya Pak, menanyakan juga soal saat ini kan ada inovasi-inovasi baru dari Polri. Ada apa namanya, menggunakan drone gitu Pak. Drone, ada juga yang pakai body kamera, ada kamera di atas mobil. Nah itu hubungannya dengan etle seperti apa Pak? Atau cara mengirimkan data ke etle bagaimana? Kita ini ada 3 jenis etle ini, ya. Yang pertama etle statis yang dipasang di tempat-tempat tertentu, ya, seperti di Sudirman ini, itu mungkin Mbak lihat ada kamera-kamera, itu namanya kamera statis, ya. Ada juga ada yang mobile. Mobile ini yang sedang kita kembangkan, ya, karena keterbatasan kamera statis, kita akan kembangkan kamera mobile ini, sehingga ruang-ruang yang belum tersentuh oleh etle ini bisa tersentuh oleh etle mobile ini. Ada 2 etle mobile itu, ada yang handheld, ya, menggunakan handphone. Mungkin sekarang banyak polisi yang suka motret-motret itu sebenarnya sedang men-capture pelanggaran, ya. Jadi bukan lagi nyari-nyari ini nih, lagi capture ada nggak pakai helm di capture. Kirim bagaimana Pak? Nah itu nanti sama dengan kamera statis, setelah di capture ini akan dikirim ke back office, ya, back office yang ada di Polda, kalau Polda Metro, kalau di wilayah di Polres, ya, kirim back office gambar tersebut, kemudian kamera tersebut kan udah menggunakan NPR, ya. Jadi secara otomatis dia akan dengan plat nomor yang ada, dia akan membaca data kendaraan tersebut, ya. Dari situ divalidasi, ya, diverifikasi, ya, oleh petugas yang di back office, gambarnya bisa dijadikan alat bukti atau tidak dan lain sebagainya. Nah, baru diverifikasi, divalidasi, ya, terus dikirim surat konfirmasi kepada pelanggar sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Ya, ini gunanya surat konfirmasi untuk apa? Ya, karena di kita ini belum tertib data. Ya, mungkin Bapla punya mobil, beli dari tangan pertama waktu itu, tapi sampai sekarang belum dibalik nama. Kalau tercapture oleh kamera etle, itu surat konfirmasi akan datang ke pemilik yang lama karena belum ganti nama. Ini di kita masih banyak. Ya, ini kita terus perbaiki data kendaraan bermotor ini dengan beberapa terobosan oleh Pak Kakor Lantas, ya, untuk data yang betul-betul valid karena kita butuhkan itu. Nah, dari situ baru dikonfirmasi, oh iya saya melanggar, oh iya saya tidak melanggar, itu mobil dipinjam sama siapa. Nah, itu bisa konfirmasi di situ. Kalau udah oke, betul yang melanggar, berarti bayar. Dan Pak, setelah dengan adanya penegakan hukum berbasis IT ini, seperti adanya etle dan inovasi-inovasi baru, apakah tilang manual itu masih diperlukan Pak? Karena kita melihat saat ini banyak yang mungkin di pinggiran kota atau kan tidak semua juga persimpangan jalan dipasang etle atau ada petugas yang menjaga. Itu gimana Pak? Saat ini kan ada kebijakan Pak Kapolri, ya, untuk memaksimalkan etle. Makanya kita terus jajaran ini melakukan beberapa kerjasama
dengan pemerintah daerah terutama untuk memaksimalkan penggunaan penegakan hukum ini dengan berbasis etle. Ya, itu yang kita kerjakan. Kemudian bagaimana dengan tilang manual? Nah, kita masih terus mengevaluasi ya. Bagaimana ke depannya itu nanti kita evaluasi, kita berikan masukan ya. Karena ada beberapa memang ya, beberapa pelanggaran yang tidak bisa di-capture oleh etle. Contoh ya, pelanggaran pengemudi dilarang mabuk, minum obat-obatan terlarang. Itu mau tidak mau kita harus razia, harus tes dengan alkohol tes, dengan narkotik tes. Kita sudah lengkap alat-alatnya. Ya, itu salah satu contoh ya. Kemudian pelanggaran administrasi, tidak punya SIM, kan kita nggak tahu bawa SIM atau tidak tuh si pengemudi kalau dengan etle. Jadi ada beberapa memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tercapture oleh etle. Tapi ya penegakan hukum itu bukan banyak-banyakan tilang loh, Mbak. Ya, kita lebih banyak pada pendekatan edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat bahwa ini kalau mengendarai menggunakan alkohol itu berbahaya, berpotensi terhadap kecelakaan. Itu yang terus kita lakukan. Itu sudah salah satu upaya penegakan hukum. Jadi jangan melulu tilang. Ini tilang manual sama tilang etle gimana? Etle juga tilang itu, tapi dia lebih berbasis IT. Tetap tilang juga. Jadi tilang manual ini masih diperlukan apa? Nah itu tadi saya harus sampaikan ya. Ada beberapa pelanggaran yang memang tidak bisa di-capture oleh etle. Nah, itu tergantung hasil evaluasi nanti. Bagaimana kita evaluasi, kita akan berikan masukan kepada Pak Kapolri ya tentang kebijakan tidak menggunakan tilang manual ini. Ya, mungkin harapan Bapak untuk masyarakat mungkin yang menggunakan kendaraan bermotor gitu Pak, apa? Ya harapannya kita semua ingin masyarakat yang menggunakan kendaraan motor maupun menggunakan jalan di luar kendaraan bermotor tentu ingin selamat. Siap, Ya. betul Pak. Ingin selamat kan? Siap, Nggak mau, betul. nggak satupun orang ingin kecelakaan. Betul. Artinya mari kita patuhi aturan lalu lintas ini karena kecelakaan itu selalu diawali oleh pelanggaran sekecil apapun. Ya. Pelanggaran sekecil apapun pasti terjadi kecelakaan. Jadi mari kita patuhi aturan sehingga kita bisa selamat ya di jalan. Jadi bukan hanya sekedar untuk menegakkan hukum tapi untuk keselamatan kita juga. Tentu tujuan dari hukum itu adalah salah satunya itu Ya. melindungi keselamatan Selain pemakai jalan. kita tegak pada hukum, Ya. kita juga Itu untuk menjaga kepentingan keselamatan. masyarakat sendiri. Siap, betul. Jadi ada atau tidak polisi, Ya, ada betul. atau tidak ada tilang manual, Harus tetap ada tertib ya, atau Pak. tidak ada etle, harus tertib karena Ya, untuk betul. kepentingan diri sendiri Siap. dan orang lain. Ya, mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, mungkin ada harapan atau masukan ke depan dari Bapak Dirgakum untuk kerjasama ke depan dengan Kompolnas seperti apa, Pak? Tentu Kompolnas ini di samping sebagai salah satu institusi eksternal yang mengawasi kinerja kita, ya juga dengan acara hari ini kan luar biasa. Kita kadang tidak punya media untuk mensosialisasikan ini. Betul. Nah, dengan podcast ini tentu nanti akan lebih banyak lagi masyarakat yang tahu bagaimana pentingnya tertib berlalu lintas. Jadi harapan ke depan ya ini Kompolnas ini akan lebih pada apa ya, preemptif lah, ya preemptif, tidak hanya mengawasi tapi memberikan juga edukasi kepada masyarakat ya dengan difasilitasi oleh Kompolnas. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, demikian podcast Kompolnas Channel kita pada sesi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dirgakum Korlantas Polri, Bapak Dr. Andes Aan Suhanan MSI dapat mengedukasi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Flamanda Tampamuri dan narasumber kita pada hari ini Bapak Dirgakum Korlantas Polri, mohon undur diri dan sampai jumpa.